Oke, luar biasa pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Judulnya adalah Islam mengalahkan gereja setan di seluruh dunia. Hebat sekali, saudara ya. Luar biasa. Islam mengalahkan ya Lucifer dan Satanic Church, saudara ya. Tadi kalau kita membaca di dalam Yesaya 14 ayat 12, ya, maka tadi Anda menemukan kata, engkau sudah jatuh, wahai bintang terang putra Fajar. Nah, ayat itu kemudian kamu temukan dalam Vulgata atau King James Version, bahasa Inggris yang King James Version atau Alkitab berbahasa Latin Vulgata. Vulgata itu Alkitabnya terjemahannya punya orang Katolik. Terjemahan, saudara ya, jangan salah ya, terjemahan. Maka Anda akan menemukan kata Lucifer. Ya, lalu sekarang ini Anda lihat ada film, ya, ada film judulnya Gereja Setan, saudara ya. Wah, itu film heboh, saudara ya. Dari dulu kalau cerita gereja setan itu selalu heboh. Nah, selama bertahun-tahun, selama 100 tahun terakhir ini, ya orang-orang Kristen dihebohkan dengan film gereja setan dan gereja setan serta aktivitasnya. Saya termasuk orang yang dulu ikut ke Blinger waktu kami masih remaja. Ya, Anda dengar filmnya yang I just call to say I love you. Itu kalau diputar balik katanya I call Satan dan apalah saya lupa tuh ya. Yang ngajar dulu namanya Dr. Dani Tumiwa. Dari Tumiwa ini adalah arranger apa komposer, arranger, pencipta lagu Betani Mula-Mula, saudara ya. Dari Tumiwa ini ya, saudara ya. Terus kalau Anda dengarkan lagunya John Lennon ya, wah itu pokoknya semua itu cerita tentang setan katanya ya, lagu-lagu itu tentang setan. Apalagi Bad Masking, apalagi Sel. Queen, wah, ya itu katanya itu gereja setan tuh ya. Wah, anak-anak muda dibawa ke setan. Kita sedang ditipu oleh setan untuk peduli yang begituan tuh, saudara. Dan secara perlahan-lahan, saudara ya, Islam itu berkembang. Kita tidak mengerti ya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terorisme demi terorisme, tiba-tiba pembunuhan demi pembunuhan, tiba-tiba gereja ditutup. Nggak ada yang peduli, saudara. Mereka peduli apa? Gereja setan. Hati-hati, waspada gereja setan. Di Manado ada gereja setan. Di Jakarta ada gereja setan. Kita pedulinya dengan gereja setan, saudara. Apakah gereja setan itu merugikan gereja Kristen, saudara? Coba, siapa gereja Kristen yang pernah dirugikan oleh gereja setan? Waduh, saya kok belum pernah dengar. Kalau ada ya, saya nggak tahu ya kenapa nggak pernah dengar. Ya, mungkin wawasan saya kurang luas. Tapi setahu saya di Manado pun tidak ada gereja Kristen yang dirugikan oleh gereja setan. Tapi saya tanya, siapa yang kalian pernah dirugikan oleh Islam? Wah, ya ngacung semua, saudara. Ya, kamu mau buka gereja dimanapun di seluruh Indonesia, siapa yang menghalangi kalian? Islam, ya kan? Di seluruh Indonesia, kalian bikin gereja yang menghalangi pertama kali siapa? Islam, ya kan? Bahkan kamu bikin di Medan aja tempatnya orang Batak itu loh yang beragama Kristen. Terus orang-orang Islamnya yang menghalangi kalian, ya kan? Tapi kalian lebih peduli dengan gereja setan daripada dengan Islam. Lalu kalian melawan gereja setan dengan gagah berani, tapi kalian nggak berani melawan Islam. Dasar pecundang kalian orang Kristen. Aduh, kacau sekali ya, saudara ya. Nah, kalau Anda melihat, ya, bagaimana gereja setan itu telah menjadi pengalih perhatian, ya, bagi kalian. Film gereja setan ini menyibukkan gereja, so kan gereja harus berbenah, saudara. Saudara, ada yang lebih mengerikan daripada gereja setan, ya, yaitu Islam. Ya, dulu udah pernah kita bahas, saudara ya. Kalau Islam itu mengalahkan Lucifer dan gereja setan, saudara. Kemarin sudah saya tunjukkan tadi ya, waduh mana nih. Nah, saudara, semua orang Belanda punya Lucifer di rumahnya, saudara. Ini yang namanya Lucifer, saudara ya. Oh, ini Lucifer ya, Pigeon, saudara ya. Semua orang Belanda itu punya Lucifer di rumahnya.
Ya, jadi kalau Anda tanya, kalau ada lihat Mongol stres itu bilang saya ini panglimanya Lucifer, saya ini ownernya Lucifer, saudara ya. Nah, saya ini ownernya. Lucifer itu arti pemantik api, saudara. Light bringer, ya, pembawa terang gitu loh. Ini Lucifer, saudara ya. Ini Lucifer namanya. Jadi kalau kamu bertanya, ya, Lucifer, saya ini panglimanya Lucifer, ya, saya ketawa, saudara ya. Saya kan ketawa terbahak-bahak. Goblok, saya bilang begitu ya. Lucifer takut. Nah, ini yang punya Lucifer. Semua orang Belanda di rumahnya pasti punya Lucifer. Semua orang Belanda di rumahnya pasti punya Lucifer, saudara ya. Kalau nggak dia nggak bisa masak, ya saudara. Apalagi kalau dia ngerokok, dia pasti punya Lucifer. Ya. Nah, kata nama setan sendiri yang asli itu bukan Lucifer, tapi Helel ben Sakar. Ya, dari kata Helel, Helel ben Sakar. Sakar itu penanggalan dalam satu bulan ya, months. Ya, bulan Januari, bulan Februari, bulan Ramadan, ya, ya itu namanya eh, months atau Sakar. Tapi kata Helel, dari kata Helel itu artinya memuji atau mulia. Nah, dari kata Helel, kamu akan menemukan kata Helel El Yehova. Hel El Yehova. Terpujilah Sang El Yehova. Ya, jadi kata haleluya. Ya, haleluya itu dari kata itu. Nah, orang-orang mengira, ya, orang-orang mengira Lucifer itu adalah nama proper name dari iblis atau setan. Bukan, saudara. Sebab kalau Anda baca dalam 2 Petrus 1 ayat 19, nanti catat aja ayatnya, saudara ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19, kamu akan menemukan bahwa Yesus pun disebut Lucifer. Ya, Yesus juga disebut Lucifer. Wah, ini kan ajaib, saudara ya. Lalu, waktu Paskah, pelantikan pertamanya Paus Francis dulu, di tahun pertama merayakan Paskah, dia berkata, apa, Yesus, Yesus Luciferus. Wah, Paus ini antikris nih, ngomong-ngomong berdoa kepada Lucifer katanya, menyamakan Yesus dengan Lucifer. Lah memang di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dalam Vulgata disebut Lucifer, saudara Yesus itu. Jadi kamu kalau membaca Alkitab itu kalau Anda kepengen berdogma, ya kalau Anda pengen sok-sok pinter, jangan baca terjemahan. Kamu bacanya Alkitab yang bahasa aslinya. Jangan baca terjemahan. Kalau kamu baca terjemahan itu levelnya jemaat umum, jemaat yang kalau ibadah sebulan sekali, setahun sekali itu loh. Ya, sebulan sekali. Kalau kamu ya jemaat buka Alkitabnya sebulan sekali, setahun sekali, ya bacanya terjemahan saja, ngapain repot-repot. Tapi kalau Anda mau niat Bible study, Psalm, ya, sekolah orientasi melayani, Bible study, apalah pemuridan, ya kamu harus buka bahasa aslinya. Kalau enggak nanti kamu kacau, nanti kamu kayak orang battle, nanti pemuridanmu kacau semua somnya itu, saudara ya. Skandal lawas, skandal lawas, skandal lawas, skandal lawas, ya kan, skandal lawas, skandal lama, ya kan, raba-raba lama-lama basah. Repot, saudara ya. Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh Alkitab, belajarlah bahasa aslinya. Ya kan, belajarlah bahasa Ibrani. Tapi kan kalian lebih senang belajar bahasa Arab kan, karena kalian pengen apa mau berdebat sama orang Islam kan. Goblok, kamu bahasa Ibrani, bahasa Yunani nggak bisa, tapi kamu ngotot mau pakai bahasa Arab supaya kamu bisa mengalahkan debat orang Islam. Otaknya memang sinting semua kalian ini. Ya, coba kamu belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani dulu kamu kuasai. Kalau kamu sudah menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, cobalah menguasai bahasa Aram. Udah tiga itu. Setelah itu, kamu harus bisa belajar bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Arab buat apa? Buat apa kamu belajar Al-Quran? Sudah jelas dari A, ya, dari alif, ya, sampai tamnya mereka itu semua itu bullshit, kitab bullshit. Ngapain kamu pelajari kitab bullshit? Ya kan? Muhammad naik ke bulan, ya kan? Membelah bulan, itu sudah bullshit tuh, saudara. Ya kan? Muhammad membelah bulan cuma pakai jari dari jauh, saudara ya. Sunggokong lebih hebat Sunggokong, saudara. Muhammad kayak, ya kan? Muhammad pergi keluar angkasa, ya kan? Kayak Sunggokong, saudara ya. Persis kan?
Bedanya Sung Gokong pakai awan sakti, Muhammad pakainya begal ya. Begal, bagal kok begal. Memang Muhammad begal, tapi dia naik bagal maksudnya saudara ya. Iya kan? Tapi kan ternyata dia semalaman di rumah CLBK, di rumah istri sahabatnya. Ya, padahal belum mati ya, belum cerai juga. Namanya Ummu Hani, saudara ya. Ya, dia sedang kuda-kudaan sama Ummu Hani, rasanya sampai ke langit tujuh. Oke, kita balik lagi, saudara. Lalu katanya si Mongol stres, saya bukakan ininya ya. Katanya Mongol stres. Nih, gereja setan menurut Mongol stres. Ya, menurut komika Mongol stres, gereja setan atau kelompok satanik bukanlah tempat menyembah sosok setan. Oh, karena melainkan organisasi gelap ya yang fokus menyerang dan menggoyahkan iman umat beragama terutama agama Kristen. Berikut poin-poin penting mengenai gereja setan menurut pengakuan Mongol Stres. Mengucat Nabi, saudara. Saya tiap hari mengucat Nabi juga ya Muhammad ya. Kegiatan ritual mereka diisi dengan nyanyian lagu metal hardcore yang tujuan mengucat para nabi, saudara ya. Termasuk Muhammad. Saya tiap hari mengucat Nabi Muhammad, saudara. Ya kan, bahkan saya mengatakan Salomo itu penjahat kelamin. Mengucat nggak, saudara? Ya bukan lah. Saya ngomong memang kenyataan. Ya, saudara ya. Hmm. Strategi menyisirkan target utama mereka adalah membuat umat tidak percaya lagi kepada ajaran Nabi dengan memanfaatkan celah sejarah atau kekosongan informasi dalam kitab suci. Islam kan juga sama, ya kan? Supaya kamu tidak percaya lagi sama Alkitab kan? Iya kan? Islam kan juga begitu. Donditan itu kan juga sama tiap hari kan? Tiap hari mereka membuat umat tidak percaya lagi kepada ajaran Alkitab dengan memanfaatkan celah sejarah atau kekosongan informasi. Iya kan? Si Donditan, siapa lagi itu? Suma, ya kan? Orang-orang Islam itu kan? Muhammad termasuk di dalamnya kan? Ya kan? Tidak ada dakwah. Kelompok ini tidak melakukan penyebaran ajaran atau perekrutan secara terbuka. Mereka hanya membaca buku panduan khusus seperti Satanic Bible. Sama ya, Islam kan juga sama kan? Membaca panduan khusus yang namanya Al-Quran. Latar belakang ya. Mengapa Mongol bisa terjerumus? Karena mengaku dulu masuk kelompok karena tidak mendapat didikan keluarga yang baik. Ya, rasa nyaman, ia diterima tanpa dihakimi. Hebat, saudara ya. Malah gereja itu nggak kayak gini. Kamu pergi ke gereja, kamu kan dihakimi sama gereja, saudara. Ya kan? Kalau kamu udah punya uang, kamu kan jadi warga jemaat kelas 3. Apalagi kalau kamu apa nggak kolektor perpuluhannya miskin. Waduh, saudara. Ya kan, jemaat aja nggak, pendetanya saja nggak mau salaman sama kamu. Ya kalau salaman ditarik lagi langsung kan. Ya kan? Nggak mau salaman. Coba kalau kamu kasih perpuluhannya 1 miliar, kucingmu mati saja pendetamu ikut bersedih, saudara. Ya kan? Nanti anjingmu kawin, pendeta ikut menjadi saksi doa berkat, saudara. Nah, sekarang buka lagi ya, cara mewah. Cara mewah perekrutan gereja setan menurut Mongol. Namanya Mongol stres, saudara ya. Dan ya, taktik mewah perekrutan anggota gereja setan atau satanik melibatkan iming-iming uang tunai. Ya, pendekatan di tempatan keramaian seperti mall serta pemberian fasilitas eksklusif bagi anggota baru. Ya, insentif finansial. Strategi ini diklaim menggunakan janji pemberian uang tunai atau kompensasi bagi mereka yang berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Lokasi umum. Pencarian target dilakukan di area publik yang ramai seperti pusat perbelanjaan atau mal besar. Dukungan dana. Kelompok ini disebut memiliki pendanaan dari sumber-sumber tertentu untuk mendukung operasionalnya. Atribut menggunakan akses tertentu, misalnya cincin dengan ukiran atau sundul khusus memiliki makna dalam kelompok tersebut. Pendekatan operasional, metode digunakan adalah memberikan rasa diterima. Nanti di sumber lain, saudara ya dikasih uang katanya ya, saudara ya. Ya, Mongol stres beberkan taktik mewah sekte gereja setan merekrut anggota. Ya, saudara ya. Banyak orang mengira bergabung dengan sekte sesat diawali dengan paksaan atau ancaman. Kalau kamu masuk Islam, kamu diancam, saudara ya, malah ya. Kalau gereja setan malah tidak pernah ngancam. Ya. Namun komika Mongo Stres membantah anggapan tersebut. Berdasarkan pengalamannya, sekte yang menjadi inspirasi film Gereja Setan justru menggunakan taktik yang jauh lebih menggiurkan, yaitu kemewahan dan uang. Mongol yang pernah menjadi bagian dari komunitas tersebut mengungkapkan bahwa para anggota tidak pernah dimintai iuran atau donasi. Weh, hebat sekali ya. Sebaliknya, sekte ini yang memberikan dana dan fasilitas mewah kepada para anggotanya, sebuah jebakan hedonisme yang sulit ditolak.
Satanik justru ngasih lu duit karena dia biang keroknya yang dia tawar itu kan, ya hedonnya yang ditawarkan kata Mongol, ya. Sistem finansial sekte sesat memberikan nyata bagaimana sistem finansial bekerja. Anggota berhasil membawa orang baru dalam ritual akan mendapat imbalan tidak sedikit. Ya, lu bawa orang nih, contoh ritual, ritual besar lu bawa 3 orang, 1 orang 1 kepala, gopek 500.000. Kalau ritual seminggu 2 kali, berarti lu dapat berapa 3 orang? 1,5 juta kali dua. Kebeli iPhone bang, 2 kali ritual. Lanjutnya dengan gamblang. Ya, jebakan dengan iming-iming uang. Selain iming-iming uang, sekte ini kerap membungkus aktivitasnya dengan acara anak muda menarik, lengkap dengan fasilitas makan gratis di tempat mewah. Jebakan ini, wah, Damaris kalah nih saudara ya. Makan gratis di tempat mewah. Jebakan ini membuat calon korban merasa berhutang budi dan sulit menolak ajakan tersebut. Tempat yang kita kalau akhirnya saat makan dengan bayar 2 juta. Ya, di saat makan kita dengar bayar 2 juta. Kita orang yang ngomong, yuk kita ke acara sana. Kita nggak berani nolak, Bang. Udah dibayar 2 juta. Ya, terus dibalik semua kemewahan itu ancaman terbesar justru datang ketika seorang anggota memutuskan untuk keluar. Waduh, saudara, kalau yang ancaman-ancaman gini, Islam lebih serem, saudara. Agustan itu baru menghubungi saya saja, wah digeruduk, saudara, dikepung rumahnya ya. Yudi Mulyana mau dipenggal kepalanya sama Moko Ginta itu ya. Ancaman terbesar adalah tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata, kalau dia mendadak berubah kasat mata, itu yang berbahaya. Ya, saudara ya. Tapi kalau Anda tanya ya, berapa jumlah korban gereja setan di seluruh dunia, saudara ya? Ya, contoh nih ya, saudara ya, berapa jumlah anggota gereja setan di seluruh dunia, korban kematian akibat dari aktivitas gereja setan di seluruh dunia ya, saudara ya. Coba kita cek ya. Tidak angka resmi, ya, jaringan. Selain itu, penyelidikan besar Amerika Serikat mengenai dugaan jaringan pembunuhan ritual satanik era satanik panik ini ya. Satanik panik ini tahun 1980, 1990-an, zaman saya dulu masih aktif di gereja itu ya. Aktif di gereja anak-anak muda, terus katanya musik setan apa ini ya, satanic panic ini ya di seluruh dunia ya. Tidak ditemukan bukti mendukung adanya jaringan global yang melakukan pembunuhan ritual secara sistematis. Jadi kalau dihitung dulu ya saudara ya, saya ikutin ya, itu paling nggak nyampe 100 dari 100 tahun itu saudara, nggak nyampe 100 orang. Tapi coba ya, berapa korban tragedi WTC 911? 2.977 orang, tidak termasuk 19 miliar. Ya, jika dihitung totalnya 3.000 orang, saudara ya. Agama dari pembajak pesawat WTC 9 apa? Ke-19 pembajak pesawat dalam 911 adalah anggota organisasi ekstremis Al-Qaeda. Mereka mengaku sebagai Muslim Sunni. Ya, tapi secara luas ditolak. Tapi masalahnya selalu ada, saudara ya. Ditolak, ditolak tapi nggak ada yang demo ya, saudara ya. Ditolak, tapi nggak ada yang demo. Ya, menurut mereka, ya motifnya adalah ideologi jihad ekstremis, penentangan terhadap kebijakan luar negeri akses, memprovokasi konflik yang lebih luas. Ya, Wan ya, penting untuk membedakan agama Islam ya dan Al-Qaeda. Wah, tapi masalahnya Yusuf Kala itu sama Al-Qaeda dekat, saudara. Apa Taliban, Al-Qaeda, ya dekat, saudara ya. Dan mereka beragama Sunni. Dan sekarang udah kalah ya, saudara ya, dikalahkan oleh Amerika ya, remuk jaringannya ya. Masih berkelit ya, oh ini bukan Islam, tapi mereka semua ngakunya Islam dan pakainya Allah Akbar. Ya, makanya kalau Anda melihat di dalam Wahyu 7 ada orang-orang dari segala macam bangsa, bahasa, saudara ya, dalam Wahyu 7 tadi ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini orang saksi Yehova nggak baca ayat ini, saudara. Dia bilang yang masuk surga cuma orang 144.000 orang saja yang masuk surga. Tapi orang saksi Yehova tidak membaca ini, bahwa ada orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di depan tahta dan di depan anak domba. Lah ini ada di mana? Ya kan di surga kan? Lihat ya, segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tetapi ada satu bahasa yang dipakai sama setan, saudara. Ya kan? Bahasa Arab.
Karena setiap kali mereka mau bunuh orang, mereka pasti teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai bahasa Arab tuh saudara. Makanya bahasa Arab itu nanti tidak ada di surga. Bahasa Arab itu nanti tidak ada di surga ya saudara ya. Kenapa nggak ada di surga? Iya karena itu bahasanya setan. Nggak setannya itu kan dibuang ke neraka saudara. Bagaimana bahasa Arab bisa masuk ke sana? Ya kan? Makanya tidak ada nanti ya bahasa Arab itu kan bahasanya setan saudara ya. Wah nggak jadi kebencian bukan saudara saya kasih tahu kamu. Tidak ada orang mau meledakkan diri bilang haleluya, terus wah, meledakkan diri 100 orang mati, tidak ada saudara. Itu yang mau membunuh orang itu ya, yang korban para penusuk-penusuk itu yang ada di Jerman, di mana lagi mana di Swedia, yang ada di Paris, mereka sudah bilang Allahu Akbar, cak 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 gitu. Saya bilangnya Allahu Akbar. Lalu orang Islamnya tidak mau mengakui, tapi lalu mereka nya Islam, saudara. Mereka agamanya apa? Kan Islam kan, nggak mau diakui. Ya, tapi kan orang Kristen juga ada. Iya, orang Kristen ada ya siapa? Kamu cari deh orang Kristen yang teroris gitu sambil menyebut haleluya. Susah, saudara. Tapi kalau kamu sebut orang Islam yang teriak Allahu Akbar, gampang sekali, saudara. Ya, nih contoh nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Pelaku penusukan berteriak Allahu Akbar. Pelaku pembacokan di Polres Banyumas berteriak Allahu Akbar. Dua orang ditikam oleh seorang pria ya, ya di New York ya meneriakan Allahu Akbar. Saksi mata penusuk BRIMOB teriak Allahu Akbar, ya kan? Pria serang turis Menara Eiffel, ya kan satu tewas. Penikaman lukai dua orang Jerman berteriak Allahu Akbar. Sempat buron pelaku kedua penyerangan Istana Buckingham berteriak Allahu Akbar, ya kan? Sekarang kita setia ya. Pelaku pelaku penusukan berteriak haleluya ya saudara ya kita cari nih. Berteriak haleluya. Nggak ada, maaf tidak ada informasi atau berita kredibel yang mencatat ada peristiwa penusukan dengan pelaku yang berteriak haleluya. Pelaku penusukan berteriak haleluya. Maaf tidak ada informasi atau berita kredibel yang mencatat adanya peristiwa penusukan dengan pelaku yang berteriak haleluya. Tapi kalau gini, pelaku penusukan berteriak Allahu Akbar ya. Set, kita cari ya. Pelaku pembacokan Polres Banyumas berteriak Allahu Akbar. Seorang pria Muslim jadi korban penusukan. Aparat telah menanggung pelaku. Ya, nah, dua orang ditikam oleh seorang pria yang meneriakkan Allahu Akbar di New York. Pria di New York ditangkap usai tusuk dua orang. Ya tadi ya. Saksi mata. Pelaku penusukan anggota BRIMOB teriak kafir dan Allahu Akbar. Pria serang turis dekat Menara Eiffel. Ya, ya bilangnya ini Allahu Akbar lagi ya. Aksi penikaman, dua orang di Jerman berteriak Allahu Akbar. Sempat buron, pelaku kedua penyerangan di Istana Buckingham, ya berteriak Allahu Akbar. Banyak ya, beritanya banyak sekali itu ya. Pria tikam dua orang teror Mabes Polri sempat berteriak Togut, ya dan kafir. Edinburgh diguncang, insiden penusukan Edinburgh ya bilangnya Allahu Akbar. Ya sebelum keterlaluan, ya sebelum menusuk empat orang. Ya keterlaluan sebelum menusuk empat orang, pria ini teriakan Allahu Akbar. Anda masa nggak nyadar sih? Banyak tadi ya, berapa banyak tuh beritanya tuh tadi tuh. Ya ini masih panjang lagi tuh, masih masih next lagi tuh. Masih next lagi tuh berapa tuh. Coba kita sekarang ya. Nomor 10 nih ya, lembaran ke-10 nih. Lihat ya. Pekik takbir sebelum penusukan brutal. Takbir, Allahu Akbar. Penusukan brutal di KM Lambelu. Ya, KM Lambelu belum berlabuh saat Fasikun alias Mutahin menjalani ritual khusus kapal takbir. Apa itu takbir ya? Disuruhkan kepada teror seorang pria. Ini halaman ke-10 ya. Sebelum mengucapkan pisaunya ke polisi, ya pelaku menunjukkan ya tertangkap identitas pelaku. Ya Syekh, semuanya Islam. Sampai halaman 14 nih saudara ya. Ya 14 ya. Gimana tuh saudara? Iya kan? Jadi lebih bahaya mana saudara? Wah, gereja setan kalah sama Islam, saudara ya. Gereja salah kalah sama Islam. Kenapa demikian, saudara? Banyak orang Kristen rajin debat sama orang Islam. Kalian ketularan, saudara ya. Kalian ketularan sama orang-orang Islam ini. Kalian pikir gereja setan itu bahaya? Enggak, saudara.
Lebih bahaya itu GPDI, GPI, GPPS, GKI, GKJ. Itu lebih bahaya, saudara. Karena kamu berseru Yesus, 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 tapi kamu nipu umat. Kamu jinain umat. Kamu berseru atas nama Yesus, ya kan? Kamu manipulasi umat. Ya, uangnya dicuri. Ya kan? Kamu berseru nama Yesus, tapi kamu curi tuh donasi masyarakat yang harusnya dipakai untuk mensejahterakan umat. Banyak orang kelaparan, kamu malah beli mobil mewah, motor merah, mewah, pakai donasi masyarakat, saudara. Kamu berfoya-foya dengan donasi masyarakat. Gereja-gereja menghimpun donasi dari masyarakat bukannya dibagikan untuk orang yang miskin, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Loh, saya ke Israel bukan pakai duit kalian, saudara. Saya ke Israel itu pakai uang duit sendiri saya, anak, Wesley patungan. Wesley kan kerja, gajinya 3.000, saudara. Ya kan? Saya juga mengajar, saya kan punya uang, ya kan? Walaupun sedikit, saya paling nggak saya kan punya saya urunan tiket, saya bayarin tiketnya. Wesley bayarin hotel, bayarin sewa mobil, ya kan? Anam bayarin makannya di sana. Patungan kita bertiga, jalan-jalan ke Israel ya, bukan pakai uang donasi. Dan itu pun kita sudah 15 tahun. 15 tahun kita nggak jalan-jalan, nggak liburan sama-sama, nggak kemana-mana. Kita cuma selama 15 tahun. Jadi sekali ini kita pergi bersama-sama karena Wesley baru selesai kuliah. Jadi seneng kita saudara ya pergi sama-sama, bukan pakai uang donasi ya. Itu ya saudara ya. Nah, nah sekarang gereja ya menghimpunkan donasi dari masyarakat. Seharusnya terutama untuk kesejahteraan umat, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Hagios. Ya, tadi Anda lihat saldonya beasiswa 200 juta itu kan karena memang kita bagikan untuk anak-anak sekolah ya, saudara. Tapi saldo Hagios yang Pagi yang untuk tolong menolong sesama itu kita cuma tinggal 50 juta. Ayo saudara, kita pengen sekali bisa nolong orang lebih banyak. Kita ada tolong orang, ya kasih bayar di kontrakannya, kita bayar di sembakonya. Ya, harusnya gereja itu seperti itu, saudara. Kalau ya pemimpin, para apologetnya aja rakus uang, maka kamu mau belajar apa? Lawang kamu diajari sama gerejamu untuk punya barang-barang mewah, itu simbol dari Tuhan memberkati kamu. Itu setan, saudara. Ya kan? Itulah setan. Ketika gereja ngajari kamu hidup mewah, ya sementara jemaatmu, kamu tidak peduli jemaatmu miskin. Itulah setan. Ketika gereja mengumpulkan donasi dan tidak transparan, gelap, itulah setan. Itulah kegelapan. Ya kan? Dalam Kejadian 1 ayat 2 kan, maka dunia ini menjadi gelap. Itulah setan. Kenapa dunia itu menjadi gelap? Karena ada Yesaya 14 ayat 12. Setan itu dijatuhkan ke bumi, lalu seluruh bumi itu menjadi gelap gelita, menjadi dunia orang mati. Kegelapan menyeluruh bumi. Nah, semua donasi yang tidak terang benderang itu setan, saudara. Semua donasi yang tidak terang benderang itu setan. Jadi kalau kamu lagi ngumpulin donasi di gereja, ya sama apologet, kamu tanya laporan keuangannya mana? Aku mau lihat. Kami para donatur ingin melihat. Tapi kalau kamu tidak berdonasi ya kamu jangan lihat, kamu jangan sok-sokan. Kalau kamu ngelihat, kamu kudu berdonasi dan donasinya ya jangan cuma 50.000. Walaupun 10.000 pun itu sangat berarti. Tapi lah kamu donasi 50.000, lalu donasi yang terkumpul ada 4 miliar, 40 miliar. Kamu mau tahu, kamu kan ngerepoti, saudara. Ngerepoti ya. Kamu cuma 50.000. Walaupun itu penting buat kamu, tapi kamu ngerepoti semua orang. Mau audit lah, mau auditnya kamu yang bayarin. Kita pergi ke PwC, katanya ada yang nantang, oh, coba berani nggak? Di auditnya berani. Audit saja kita nggak takut. Cuman auditnya ada yang terpercaya, ya kamu yang bayari. Kamu yang bayari auditnya. Itu saudara ya. Boleh ya, saudara kan mau mengaudit yayasan kita boleh, tapi kamu yang bayarin auditnya dan auditnya harus independen benar-benar, bukan audit settinganmu nanti malah fitnah buat kita. Ya, auditnya kemana? Ya terserah yang umum, yang dikenal secara luas masyarakat.
Ya, yang dia punya sertifikasi, saudara ya. Ya, yang punya sertifikat memang untuk audit, akunting publik. Boleh, saudara ya. Anda mau audit Damaris, Damar Kasih, Munpaki, boleh. Dengan senang hati, saudara. Tapi kamu yang bayari. Ya, kalau kita sih sudah ada laporan keuangan, dan secara berkala, kemarin kita pakai audit juga bayar 20 juta ya, Damaris ya. Waktu ganti pengurus, kita audit total ya, ganti pengurus itu. Humantu yang bayarin dulu, kalau nggak salah, yang bayar audit itu ya. Yang mau saya sampaikan, tahu kamu tidak transparan dalam keuangan, itu setan semua dalamnya. Itu lebih bahaya daripada gereja setan, saudara. Karena akhirnya sumber dana dari masyarakat itu kamu pakai buat dirimu sendiri. Dan kamu menjerumuskan orang-orang untuk hidup dalam hedon itu. Akhirnya buahnya apa? Yang kedua, titit, tuit, kelentit, saudara. Karena uangmu berlimpah, akhirnya kamu kayak CRK. Dulu kere dia baik sama keluarganya. Begitu dia sekarang sudah punya dapat donasi, beli mobil, ya, tinggal di apartemen mewah, beli mobil mewah, selingkuh dia. Katanya konseling pribadi. Konseling perempuan, laki-laki perempuan yang ngajari siapa itu? Romonya dia kali ya. Mungkin yang ngajari Romo Cafe kali itu ya. Si RK itu ya. Konseling laki-laki perempuan itu. Konseling laki-laki perempuan. Ya itu tweet kelentit ya saudara ya. Hati-hati. Nah kalau seorang apologet, seorang pendeta sudah urusan titik tweet kelentit, udah zina, selingkuh, sebaiknya dia stop. Karena kamu ngeracuni orang lain. Perzinahan itu ditularkan, saudara ya. Kamu kumpul sama orang-orang yang titik tweet kelentit, yang kawin cerai, kamu juga nanti akan kayak gitu. Kamu ya kumpulnya ya, seakan-akan itu maklum. Itu akan mempengaruhi otakmu, apalagi pendetamu sendiri yang kawin cerai bolak-balik. Ya kalau saya ini kalau ada pendeta sudah kawin cerai, mendingan jadi jangan jadi pendeta ya. Pendeta bisa salah, tapi kalau dia kawin cerai itu berulang-ulang terjadi. Ya sebaiknya jangan ya. Kalau sudah kamu jadi apologet, terus kamu kawin cerai, ucapkan saya bukan pendeta, saya apologet. Jangan, sebaiknya jangan. Karena kamu akan mempermalukan kami semua dan menghalangi kesaksian kami. Karena ketika seorang Kristen, ya, dia tidak bisa menaklukkan tititnya, ya, dan kelentitnya, bagaimana dia mau masuk surga? Lawang tititnya brutal, kelentitnya brutal ya, saudara. Kamu mau bilang masuk surga? Wah kan kita sudah percaya Yesus. Yesusnya compong kalau terima kamu di surga, sementara kamu gatel titik sama kelentitnya. Yesusnya compong, saudara. Loh, compong, kamu sudah dibilang, udah jelas Alkitab berkata jangan berzina. Iya kan? Sudah dikatakan larikanlah dirimu dari itu bolak-balik ayat yang jepra perjanjian lama, perjanjian baru. Ya bahkan dalam perjanjian lama keras sekali kamu berzina dirajam pakai batu, saudara. Ya disuruh dimusnahkan. Lebih lebih ngeri perjanjian lama. Perjanjian baru yang larikanlah dirimu dari percabulan. Kamu suruh lari. Nggak ada orang kebal dengan percabulan, tapi kamu kudu lari. Ini saya Fudin malah ngamar berdua sama Abigail, istrinya Putih. Ngamar berdua lah, konseling. Compong ini. Dia pikir pendeta tolol semua kayak orang Islam. Bisa ngomongin begitu. Makanya Saifuddin anaknya nggak ada yang mau jadi Kristen. Ngeliat bapaknya penjahat kelamin kok. Dia mau jadi Kristen. Kamu lihat anak saya. Semua cinta Tuhan. Yang melayani bersama-sama saya. Saya dulu penjahat, saudara. Anak saya takut dulu sama saya. Tapi karena saya bertobat, anak-anak jadi ikut diberkati. Jadi kalau kamu lihat, ya, orang-orang tua yang penjahat kelamin, terus kamu mau suruh anak kamu percaya kepada Yesus, anaknya bilang, ketawa anakmu, saudara. Ya, kedua ya, masalah perzinahan. Itu lebih bahaya daripada gereja setan, gitu ya. Gereja setan nggak ngapa-ngapain, ya kan? Mereka kan anak-anak muda semua. Nah, ini pendeta berzina, ini lebih ngeri dari setan, saudara. Lalu pendetanya ini menzinai jemaatnya sendiri, menzinai istri pendeta yang lain. Ini lebih dari setan, saudara. Bagaimana bisa? Kamu sudah tahu firman Tuhan, kamu begitu. Ya, ketiga, saudara ya, dendam. Ya, dendam itu bahaya sekali, saudara ya.
Banyak orang-orang ingin membalaskan dendamnya karena saya didoxing, Pak, karena saya dipermalukan, Pak. Waduh, saudara, kamu orang Kristen, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Tuhan Yesus bilang apa? Enggak diampuni kamu. Barang siapa tidak mengampuni, maka dosanya juga tidak akan diampuni. Suatu ketika ada pendeta dari Australia datang, saudara ya. Oh, kita tidak perlu mengampuni. Kalau kita tidak sanggup mengampuni, hanya Yesus yang bisa mengampuni. Ya, kalau kamu percaya kepada Yesus, kalau kamu memang masih marah sama orang, Tuhan maklum. Ini pendeta sesat nih, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Kalau kamu ada pendeta yang mengatakan, oh, udah nggak bisa nampung-nampung, nggak apa-apa. Tuhan Maha tahu. Ini pendeta ngajari kamu masuk neraka. Ya, inilah setan. Inilah pendeta-pendeta setan yang masuk dalam serigala berburu domba, lalu mengatakan nggak usah ngampuni, nggak apa-apa, saudara. Oh, ini bahaya sekali. Tiga hal ini, saudara ya. Satu, ya, kalau kamu tidak transparan dalam keuangan, karena uang itu seharusnya bisa dipakai untuk merawat jemaat yang miskin. Kedua, kalau ya gereja itu membolehkan perzinahan dan percabulan, memaklumkan nggak apa-apa. Hati-hati, itu setan yang kedua, saudara. Ya, karena yang pertama, mamon itu adalah saingannya Tuhan. Itulah mamon. Ya, Tuhan di dalam perjanjian baru tidak menyandingkan diri dengan Baal, Molok segala. Di dalam perjanjian baru Tuhan menyatakan rivalnya adalah mamon, uang. Ya, Yudas itu mata gelap gara-gara uang. Para orang Farisi dan lain sebagainya itu mata gelap gara-gara uang. Kedua, perzinahan, percabulan. Karena itu merusak, ya, gara-gara lalat, seekor lalat rusaklah urapan. Ya kan? Semua sakal diri pikul salibmu gara-gara perzinahan, selesai semua kesaksian hidupmu rusak. Gara-gara perzinahan. Yang ketiga, dendam. Ketika kamu tidak mau mengampuni sesamamu, tidak mengampuni musuh-musuhmu, maka tidak ada lagi kerajaan Allah. Karena dendam itu adalah produk dari setan. Ya, dan dendam itu adalah sebuah energi yang luar biasa sekali untuk menghancurkan hidup seseorang. Ya, haleluya. Begitu firman Tuhan. Ingat tiga hal ini, saudara ya, tentang gereja setan ya, saudara ya. Ingat-ingat, Islam itu lebih bahaya dan Islam mengajarkan ketiganya. Ya kan? Duit, kamu suruh jisah, suruh jadi dimi bayar. Ya kan? Kamu lihat ya, orang-orang Islam mana ada yang keuangannya terbuka? Tidak ada, saudara. Ditilep semua sama pemimpinnya. Ya kan? Dua, ajari apa poligami. Ya kan? Ketiga, dia jadi dendam. Ya kan? Dia jadi balas dendam kan, Islam kan? Mata ganti mata. Ya kan? Bukan sebagai hukum negara, tapi mata ganti mata itu dipakai buat perorangan. Karena Islam itu membaca kitabnya salah. Mata ganti mata itu hukum negara, saudara. Ya, hukum perorangan adalah ampuni. Kasihlah sesamamu, ampunilah, jangan menuntut balas. Ya, saudara ya. Haleluya. Nanti kapan-kapan kita jelaskan lagi tentang mata ganti mata. Kalau Anda mau tanya, boleh minggu depan ya. Como